Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi al-humati litinil qaim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sentiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Di sore ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan selamat baik di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di sore ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu dengan tema huru-hara akhir zaman. Untuk di majelis ini, untuk sore ini masih berkutat pada peristiwa-peristiwa besar menjelang hari kiamat bagian ketiga yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hanif Hartoyo. Mari sebelum kajian ini dimulai, kita awali dulu dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukurullah ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadal ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ahlihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah teman sekalian, kita semuanya bisa melanjutkan kajian kita. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kemudahan dan mencatat ini semua jadi amal soleh. Teman sekalian, kita masih melanjutkan beberapa peristiwa besar menjelang hari kiamat yang merupakan tanda-tanda kecil. Sebagian ulama mari memasukkan ini dalam rincian tanda-tanda kecil. Tapi meskipun kecil, tapi ini peristiwa-peristiwa penting. Ya. Barangkali mulai majelis ini nanti saya tidak perlu terlalu detail, biar nanti kita urutkan, kemudian nanti beberapa hal yang perlu ditekankan dan insyaallah kita berikan penjelasan begitu. Kemarin sudah kita bahas di antaranya tanda atau peristiwa-peristiwa besar menjelang hari kiamat. Yang paling jelas adalah diutusnya Rasulullah, kemudian meninggalnya Rasulullah, ya, kemudian penaklukan Baitul Maqdis yang pertama yakni zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terbelahnya bulan, ya. Kemudian munculnya berbagai macam fitnah, ya. Fitnah itu apa? Fitnah itu yang bisa menjadikan seseorang itu menyimpang dari agama. Jadi mulai banyak pemikiran-pemikiran sesat, ya. Bahkan muncul nabi-nabi palsu, ya. Jadi mulai banyak firqah-firqah dalam Islam, ya. Ada Khawarij, ada Murji'ah, kemudian ada Syiah dan sebagainya itu muncul, ya. Itu di antara fitnah-fitnah yang berbahaya, ya. Kemudian juga termasuk menyebarnya penyakit taun di Anwas. Dulu pernah dikenal ada taun Amwas zamannya Umar bin Khattab, ya. Terus sebagai riwayat, karena ini dulu konsentrasinya di wilayah Syam, ya, jadi belum yang lain, Madinah aja nggak kena. Itu jumlah yang meninggal itu sekitar 24.000 orang. Jadi lebih ganas dibanding corona kemarin, ya. Itu di Amwas. Amwas itu salah satu wilayah di Syam.
maka disebut sebagai ta'un amwas begitu. Dan itu sudah terjadi, gitu. Ya. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu, banyak nabi-nabi palsu. Ya, sejak zaman Rasulullah mulai ada, kemudian yang paling besar diantaranya adalah Musailamah al-Kadzab. Ya, disebut Musailamah al-Kadzab. Ini pengikutnya banyak, jadi jangan dikira kalau nabi palsu kemudian pengikutnya sedikit. Ya. Sekarang dukun palsu saja pengikutnya banyak, gitu ya. Jadi pada dukun palsu, apalagi dukun beneran ini ya. Dukun palsu aja pengikutnya banyak. Insyaallah. Ini ngaku nabi dan dia punya kefasihan, meskipun ya kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an tetap beda gitu ya. Pengikutnya banyak, ribuan. Ya. Sampai kemudian terjadi perang ditumpas zamannya Abu Bakar. Ya. Yakni di perang Yamamah. Ya. Insyaallah. Jadi banyak sahabat-sahabat gugur ribuan, kemudian di kalangan mereka apalagi. Jadi pengikutnya banyak. Nah, fitnah nabi palsu itu, ya itu tadi yang paling besar adalah Musailamah al-Kadzab. Ya. Dan istimewa lagi yang membunuh Musailamah itu siapa? Itu adalah orang yang sama yang membunuh Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Siapa? Wahsy. Ini dulu budak. Ya, budak. Kemudian dia menerima sayembara ketika di perang Uhud. Ya, kemudian berhasil membunuh Hamzah. Ya, Insyaallah. Nah, kemudian dia masuk Islam. Ya, maka dengan tombak yang sama, dia mengatakan, dengan tombak yang sama aku dulu pernah membunuh orang terbaik. Dan aku akan membunuh orang yang terburuk. Siapa? Musailamah. Jadi penebusan itu, sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Wa'ad bisayyadalah sanata tamuha. Maka Wahsy itu enggak main-main. Karena keburukannya adalah membunuh Hamzah, maka kebaikannya adalah membunuh Musailamah. Luar biasa ini ya. Baik, itu. Allahu a'lam bishawab. Itu diantara apa? Tanda-tanda kiamat yang jelas. Ya, peristiwa yang sangat besar saat itu, dan sampai sekarang pun ada terus, di mana-mana ada. Dulu di Indonesia ada nama siapa? Liaden, ya. Kemudian siapa? Musodik, ya kan? Musodik itu ngakunya nabi, dan barangkali ada yang tapi nggak terliput. Jadi di beberapa daerah misalnya baru ketahuan ternyata dia juga mengajarkan ajaran yang baru dan dia ngaku sebagai nabi, ya kan? Ajarannya aneh-aneh dan sebagainya, ya. Dan itu diantara tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, gitu. Kemudian terjadinya hajar atau pemboikotan terhadap Irak, Syam, Mesir, ya, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ini dulu semua pernah terjadi. Yang paling mutakhir, ya, barangkali kalau diantara antum ingat Irak misalnya, Irak pernah diboikot. Ya. Bahkan itu korbannya lebih banyak dibanding bom Nagasaki dan Hiroshima. Tahun berapa itu? Irak diboikot itu? Sekitar tahun 92, 95 ya, sekitar itu. Ya, luar biasa. Jadi semuanya pernah terjadi, Mesir juga pernah, kemudian Syam juga pernah, gitu. Kemudian bangsa Barat memperebutkan bangsa-bangsa Islam, negara-negara Islam. Dan yang paling jelas adalah sejak adanya perjanjian Sykes-Picot. Jadi negara-negara Islam dibagi-bagi. Ya, negara Islam dibagi-bagi menjadi sekitar 60 negara. Ya, dulu perjanjian itu awalnya adalah antara Portugis ya, antara Portugis ya. Kemudian setelah itu ada Perancis, kemudian antara Inggris dan seterusnya. Ya. Yang mutakhir adalah antara Inggris dan Perancis. Ya. Jadi perjanjian Sykes-Picot yang membagi negara-negara Islam menjadi 60 negara dan dibagi-bagi. Ya, misalnya Indonesia bagiannya siapa, kemudian wilayah-wilayah Afrika itu bagiannya siapa. Jadi sebenarnya negara yang ada sekarang itu warisan mereka. Ya. Warisan mereka. Dulu negara Islam itu satu di bawah khilafah, ya, di bawah daulah khilafah Utsmani. Dan dibagi-bagi.
Ya, karena kita tahu bahkan kerajaan-kerajaan Islam ini dulu bahkan nginduknya ke Turki Utsmani. Gitu. Setelah berhasil diruntuhkan kemudian negara Islam dibagi-bagi. Bahkan sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang karena apa namanya? Bahkan kita melestarikan itu. Maka para ulama bahkan misalnya Syekh Utsaimin ya, Syekh bin Baz itu benar-benar memperingatkan tentang faham nasionalisme itu. Jadi faham nasionalisme itu kan hasil dari strategi barat untuk memecah belah kaum muslimin. Nasionalisme dalam pengertian masing-masing merasa punya negara sendiri-sendiri dan membanggakan negara sendiri dan negara yang lain itu bukan seolah-olah bukan saudaranya. Ini nasionalisme dan dikatakan ini adalah faham sesat. Kalau nasionalisme dalam pengertian cinta negara, cinta tanah air itu iya, Rasulullah saja mencintai Mekah gitu kan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu Rasulullah sering masih ingat rindu dengan kota Mekah. Itu baik dan memang harus begitu. Tetapi tentang model apa nasionalisme ya, watoniyah dalam pengertian kemudian bahwa ini ya negara-negaraku ya, benar salah ini negaraku kan ada istilah gitu ya. Ini keliru. Karena sebenarnya kaum muslimin ini tuh ya enggak boleh terbagi-bagi seperti itu. Ya, sekarang kan antum misalnya ketemu orang Malaysia sesama muslim itu kayak memang sudah bukan apa? Bukan saudara gitu ya. Tapi barangkali ketemu berlain agama bukan muslim, barangkali kapan-kapan antum ke luar negeri ya, sama-sama kemana gitu ya. Nah, antum di luar negeri ya, di Perancis di mana ketemu sama-sama orang Klaten, sama-sama orang Indonesia, meskipun agamanya beda, antum merasa ini saudara. Ini ya Allah. Nah, ini yang wataniyah. Dan ini diantara perkara jahiliyah. Dulu sebagian sahabat ya menyeru dengan seruan-seruan Ansor. Yang satu kelompok menyeru dengan seruan muhajirin, itu saja ditegur oleh Rasulullah. Gitu. Jadi negara barat memperebutkan negara-negara Islam kemudian membagi-baginya sampai sekarang. Ya, dan apa namanya? Ini diantara peristiwa besar karena perkara ini belum dikenal sebelumnya. Dulu ada negara-negara kecil itu sifatnya hanya sebagai wilayah administrasi wilayah saja. Ya. Jadi mulai dulu misalnya bahkan zaman Abu Bakar sudah membentuk misalnya ada pemerintahan-pemerintahan di wilayah-wilayah tertentu, zaman Umar apalagi, zaman Ali itu sudah semakin administrasi pemerintahan itu sudah semakin jelas. Misalnya ada wilayah namanya provinsi, nah bahasa kita ya sekarang. Nanti dulu namanya wilayah. Ada wilayah Sam, ya gubernurnya siapa. Kemudian nanti wilayah di Mesir siapa, ya. Wilayah Khorasan siapa, itu ada. Jadi ada walinya. Jadi kalau sekarang wali kota gitu ya. Masing-masing ada walinya, ada gubernurnya begitu. Nah, itu biasa, nggak apa-apa sebagai bagian administrasi, tetapi bagaimanapun Islam ya satu. Dulu komandonya ya kalau sampai zaman Ali bin Abi Thalib sampai zaman Hasan bin Ali itu masih di Madinah. Baru setelah zamannya Muawiyah pindah ke Syam, terus pindah pernah ke Mesir ya. Kemudian terakhir itu berarti di Turki gitu. Terus pindah-pindah. Tetapi komandonya tetap satu gitu. Makanya pembagian itu sebagai pembagian jatah sebenarnya ya. Maka jangan heran kalau hari ini ada mantan menteri komentar kenapa BBM naik gitu. Padahal itu aslinya katanya itu minyak buminya itu dari Indonesia. Diekspor ya, karena nggak bisa nampung minyak bumi kemudian nggak bisa ngolah diekspor ke Singapura. Kemudian dari Singapura diimpor ke Indonesia. Aslinya dari Indonesia. Makanya ada mantan menteri yang heran. Kenapa kita impor terus gitu. Padahal itu aslinya dari Indonesia. Ya, Allahu a'lam. Terus nggak apa-apa, BBM naik, yang kasih rezeki itu nggak berubah, yakni Allah ya. Dulu katanya BBM Rp350 juga orang hidup, ya cukup, naik jadi 1.000 berapa juga hidup cukup. Sekarang naik 10.000 ya, saya itu belum beli itu mas sampai
Itu motor saya itu saya nggak lihat tadi karena cuma konsentrasi di jalan aja sampai rumah loh kok sudah habis. Ya. 10.000 ya, nggak apa-apa. Insya Allah tetap hidup dan cukup. Ya. Kayak prinsipnya Imam Syafi'i itu lama. Kalau masih hidup insya Allah masih kasih rezeki oleh Allah. Masih dikasih rezeki oleh Allah. Kalau mati pasti uman kuburan gitu ya. Jadi tenang saja, kuburan tempat yang itu masih longgar toh. Jadi santai aja. Kalau hidup masih dapat rezeki, kalau mati masih bagian kuburan. Gitu. Tapi ala kulli hal itu fakta. Memang negara-negara Islam itu sekarang mutlak dalam cengkeraman Barat. Ya, mutlak dalam cengkeraman Barat. Anda sebutkan negara mana? Ya. Barangkali sekarang ada Afghanistan dengan imarah Taliban ya. Itu ya, tapi kehidupannya ya masih menggis-menggis. Tapi ya semoga Allah berikan kemudahan. Brunei Darussalam misalnya. Itu kaya raya, tapi ya enggak merdeka secara mutlak. Apalagi yang lain kan, tetap dalam pengaruh Barat semuanya. Gitu. Nah, kemudian di antara tanda-tanda yang lain, ya peristiwa-peristiwa besar itu nanti meluasnya perdagangan. Jadi perdagangan itu kalau dulu itu kan misalnya orang Mekah itu berdagang ya ke Sam, kemudian berdagang ke Yaman begitu ya. Kalau dulu ke Sam, ke Yaman, ya. Sekarang perdagangannya bukan hanya itu toh. Jadi bahkan antum membayangkan sekarang, apalagi sekarang, ya, antum bisa jual beli, antum di rumah bisa beli apapun dari mana saja. Antum dari rumah bisa jual apapun kemana saja sekarang. Ya. Jadi meluasnya perdagangan itu di antara tanda yang sudah disebutkan, memang akan seperti itu. Sekarang ada istilah internasionalisme, bukan yang sebagai faham tetapi bahkan sebagai kehidupan. Sudah nggak ada sekat lagi. Ya. Ya sekatnya ya sekat nasionalisme dalam pengertian tadi, antum pindah masuk negara harus dengan paspor, harus dengan visa gitu ya. Itu meskipun sama muslim antum masuk ke Saudi harus dengan paspor, harus punya paspor Indonesia, harus dapat visa dari Saudi gitu. Nah, selain itu nanti ada pengucapan salam secara khusus. Jadi Rasulullah pernah mengatakan di antara tanda kiamat itu nanti ada orang-orang Islam itu mengucapkan salam hanya pada orang-orang yang dikenal saja. Sekarang kan sudah model, antum kan paling mengucapkan salam pada orang yang dikenal. Dulu itu asalnya enggak. Sesama muslim kenal maupun enggak itu mengucapkan salam. Karena Rasulullah itu kan mengatakan sekedar idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau kalian bertemu maka ucapkan salam. Ya, hakul muslim ngalal muslim, hak muslim satu dengan yang lain. Meskipun nggak kenal, antum sekarang gimana? Kalau antum nggak kenal, kira-kira ngucap salam gimana? Kayak aneh gitu toh. Padahal yang aneh itu antum. Yakni antum hanya ngucap salam hanya pada orang-orang yang dikenal. Mestinya kalau ada tanda-tanda muslim ya kita ucapkan salam. Ucapkan salam. Sekarang malah hanya mengucapkan salam pada orang muslim yang dikenal, tapi bahkan terhadap orang kafir mengucapkan salam. Betul nggak? Sekarang salam kayak udah jadi bahasa sapaan gitu ya. Salam ya. Barangkali antum pernah merasakan, pernah ngalami. Ya. Saya ini pernah ketemu itu fasih banget. Ternyata bukan orang Islam. Fasih. Ya Allah. Gitu. Makanya ini perkara tercela menurut para ulama. Karena tidak setiap peristiwa besar menjelang hari kiamat itu perkara tercela. Tetapi memang kebanyakannya begitu. Di antaranya ini, antum mengucapkan salam hanya pada orang-orang yang antum kenal, ya, atau bahkan nanti mengucapkan salam hanya kepada antum terhadap orang yang antum hormati. Ya, ini perkara buruk dan ini di antara tanda peristiwa yang mengiringi dekatnya hari kiamat. Kemudian pemutusan silaturahim, ya, pemutusan silaturahim. Kalau disebut silaturahim adalah ya, itu hubungan antara orang-orang yang masih punya persaudaraan karena nasab, itu disebut silaturahim. Ya. Sekarang kadang-kala ada orang dengan orang lain dekat tapi dengan orang-orang yang masih punya nasab itu jauh. Ya kan? Ya, dengan beriringnya waktu, ya, orang itu urusan hidupnya itu ukuran yang paling pokok sekarang profesionalisme atau urusan-urusan kepentingan. Kita nggak salah, kita itu dekat dengan orang
misalnya dalam urusan bisnis sebagainya ya, karena kita banyak urusan dengan mereka, intent dengan mereka nggak masalah. Tetapi jangan sampai kemudian kehidupan kita itu hanya kita ukur dari sisi itu. Kita dekat karena kita punya kepentingan. Padahal sebenarnya ada yang lebih berhak untuk kita bina kedekatan itu. Siapa? Mereka yang masih punya hubungan nasab. Dan itu yang disebut sebagai silaturahim. Makanya ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin dilonggarkan rezekinya dipanjangkan umurnya. Dilonggarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, biasarihi umurnya, waliusil rahimahu. Maka sambunglah silaturahim. Yang dimaksud silaturahim itu adalah membina hubungan antara orang-orang yang masih punya hubungan nasab. Nah, ini yang perlu antum koreksi ya, karena selama ini kan kita dengan teman-teman kantor aja ketemu namanya silaturahim. Dengan alumni, ya tadi saya itu nimbayat itu Masya Allah. Ngaji itu ada yang di depan sendiri, di pojok. Itu ketika saya ngaji itu foto-foto, dia moto gitu ya. Dia memperhatikan, ya orangnya rapi, ya memperhatikan bahwa kitab, karena saya kan cuma meneruskan Pak Zaini Haryono yang meninggal kemarin. Nah, tambah Arba'in pakai Al-Wafi. Saya sendiri kan nggak punya kitab Al-Wafi. Ya, itu pesertanya rata-rata bawa kitab Al-Wafi. Masya Allah. Nah, di depan bawa kitab Al-Wafi, ngaji memperhatikan ini ya. Ketika pulang kan salaman, saya salaman. Saya ditarik, kamu lupa ya Mas? Ingat enggak? Saya baru ingat itu teman saya dulu STM. Teman saya dulu sekolah itu di SMK. Ya. Lama enggak ketemu, berarti entah berapa puluh tahun. Enggak ketemu, ya Allah. Ya. Ternyata orang sana. Dan saya ingat itu. Saya itu kalau dari sini ngaji ke sana itu perjalanan hampir 50 menit. Dari sini ya. Saya membayangkan itu Iwan itu dulu kalau ke sekolah itu pakai sepeda jengki loh. Dari Ngerangan Bayan arah Bundelan Hill itu. Untuk bayangkan, itu kan sudah lewat Gunung Kidul ya. Itu ada batas wilayah Yogyakarta. Lewat lagi kampung, masuk Klaten lagi. Jadi, tapi sudah lewat Jogja itu. Gunung Kidul. Ya Allah, saya itu baru nyadar. Wih, Masya Allah. Berarti dulu sekolah yang Senden itu, ngepit. Saya ingat masih sepeda jengki, Kluwuk. Ingat ya? Kluwuk tahu ya? Itu ya Allah. Ada tenan loh. Saya naik motor ngebut itu 50 menit naik dari rumah itu. 50 sampai 45 sampai 50 menit lah. Insya Allah. Nah, itu bukan silaturahim. Antum membina hubungan dengan orang yang tidak punya hubungan nasab itu bukan silaturahim. Yang dimaksud silaturahim itu adalah membina hubungan dengan orang-orang yang masih punya hubungan nasab. Sebagian ulama itu mengatakan yang wajib itu adalah yang masih tunggal mbah. Tunggal mbah. Oh iya, tunggal mbah. Itu tunggal mbah itu berarti apa? Satu mbah itu berarti ada Pak D, Pak Bude, Bule, itu ya. Gitu. Sepupu dan sebagainya. Nah, itu yang wajib. Adapun yang sunnah itu adalah di atasnya lagi. Tunggal mbah buyut. Sunnah lagi itu di atasnya lagi. Tunggal mbah canggah. Gitu. Itu sunnah. Tetapi yang wajib itu sampai pada tingkatan apa? Tunggal mbah itu. Apalagi orang tua. Nah, itu yang dimaksud silaturahim, biar antum koreksi. Jadi dalil-dalil berkaitan dengan silaturahim itu konteksnya di situ, bukan sembarangan pertemuan teman-teman kantor dalam rangka silaturahim, ya enggak benar. Itu enggak pas. Ya. Mau dioke dolan ngene kancane silaturahim rezekine lancar. Itu kalau dinamakan silaturahim bukan. Nah, di akhir zaman banyak orang memutuskan silaturahim dengan kerabat itu serasanya jauh, enggak dekat. Ya, kedekatan itu hanya ada pada kepentingan-kepentingan, atau kedekatan itu sekarang bahkan hanya karena kesamaan hobi. Nah, yang para ulama itu mengingatkan, ya, kebersamaan antum dengan siapa saja selain ya dibangun di atas agama atau tadi karena yang diperintahkan karena nasab tadi, itu semua nanti jadi penyesalan. Antum mengumpul karena hobi tertentu, ya, kemudian jadi ikatan apa begitu ya? Namanya ikatan apa? Namanya forum silaturahim apa ya. Selama itu bukan di atas agama, itu akan jadi penyesalan di akhirat. Meskipun antum barangkali di situ antum kompak dan sebagainya, tapi nanti akan jadi permusuhan. Karena nanti paling yang dilakukan adalah hal yang sia-sia atau bahkan dosa. Sekarang kan apa-apa jadi hobi. Punya mobil sama aja sekarang jadi
Nah, namanya apa, kemudian kegiatannya apa. Tapi antum lihat pasti itu halnya sia-sia. Ya, mayoritas halnya sia-sia dan itu akan jadi penyesalan. Maka antum ya nggak perlu tertarik yang kayak gitulah, ya. Dan sekarang apa-apa ada ya. Ya, antum kalau kita di BSK ya karena kita namanya biker subuhan ya, hobinya subuhan sekarang ada ngajinya. Ya. Sebenarnya ada sebagian yang mengatakan BSK itu apa namanya istilahnya apa? Hitohnya itu ya cuma subuhan gitu ya. Kalau mau meningkatkan harus di jalur yang lain. Ini jangan ikut-ikutan gitu ya. BSK yo ngaji yo. Masuk kur subuhan tok. Apalagi sekarang ada kecenderungan orang berlebihan dalam urusan memandang jamaah subuh itu. Betul, jamaah subuh itu penting, kita harus usahakan. Tapi kalau misalnya kebangkitan Islam itu karena jamaah subuhnya, apa hubungannya? Pembebasan Palestina itu adalah kalau masjid sudah penuh. Nek masjid sudah penuh subuhan tok njet mulih, ya ora mungkin membebaskan Palestina. Para ulama mengatakan jamaah subuh ya, itu jadi ukuran kebangkitan Islam ketika itu sebagai salah satu sifat saja. Ya. Karakter rajulun soleh, ya, karakter generasi Islam yang soleh, ya, ya mereka giat menuntut ilmu, disiplin dalam sholat jamaah, apalagi sholat subuh yang paling berat dia bisa. Berarti kalau sholat subuh dia bisa, yang lain juga lebih bisa. Berarti kemudian juga siap amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bahkan siap jihad. Nek baru subuh mulai santai-santai, apa namanya? Ya cuma kayak gitu tok. Itu ketipu itu. Kalau kemudian nanti pembebasan Al-Aqsa itu adalah ketika jamaah sholat subuh seperti apa? Sholat Jumat. Itu nek gur kuwi tok ya ora mungkin, gitu loh. Tapi sholat subuh itu sebagai salah satu ciri karakter rajulun soleh yang siap dakwah, siap hisbah, siap jihad. Gitu loh. Bukan sholat subuh mulai turu. Ngarep-ngarep Al-Aqsa itu bebas. Ini berlebihan. Ya, saya lihat, wah ada yang saya nggak perlu sebutkan di antara ustadznya itu, wah, begitu ngomong, semangatnya luar biasa. Sholat subuh berjamaah, iya sholat subuh kita itu. Bahkan kalau saya ngikuti pendapat sholat subuh, sholat jamaah bagi laki-laki, sholat jamaah, sholat wajib itu ya. Jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Karena pendapat itu hanya 3. Ada wajib, fardu kifayah, fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Tidak ada pendapat yang ketiga. Tidak ada pendapat yang ketiga. Gitu. Jadi nggak ada yang mengatakan sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah. Nggak ada. Adanya sunnah muakkadah itu yang paling longgar. Saya pribadi ngikuti pendapat wajib. Tapi kemudian mengatakan bahwa jamaah sholat subuh itu otomatis membebaskan Palestina. Apa hubungannya gitu loh. Nah, jadi nanti sholat subuh semangat tapi sholat yang lain nggak semangat kan ya berdoa. Ya. Habis itu sudah selesai. Kemudian memakmurkan masjid adalah menjadi kunci pembebasan kemenangan Islam. Bukan gitu tok. Urusan perjuangan itu bukan di masjid tok itu loh. Dulu ada sahabat yang diutus kemana-mana, bukan makmurkan masjid tok. Makmurkan masjid itu udah otomatis. Itu sebagai apa? Sebagai pekerjaan kita. Kita dakwah itu makmurkan masjid. Hisbah juga sebagian dari makmurkan masjid. Kegiatan-kegiatan di masjid ya sholat jamaah, ngaji dan sebagainya. Tapi itu bukan kemudian segala-galanya akan menjadikan Islam menang, itu bukan itu. Ya. Kemudian makmurkan masjid kok ora gelem bahas tentang hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Ngaji apa wanti-wanti. Nanti nek ngaji sing semut saja tadi ya, sing napa enggak usah yang keras-keras ya. Katanya mau menang, kok mau bahas yang serius saja enggak boleh. Makanya sebagian ustadz itu keras. Antum kalau ngaji jangan ikut maunya panitia. Kebanyakan panitia jahil. Ini ada ustadz itu. Ya, Ustadz Yazid itu. Tahu ya, Ustadz Yazid As-Salafi itu yang Bogor. Ya. Ustadz Yazid bin Abdul Jawas itu. Masya Allah. Saya banyak setuju kalau dengan dia. Ya, dalam perkara-perkara begini. Ya Allah. Ya. Antum kalau ngaji jangan ikut itu kemauan panitia. Karena panitianya itu kadang-kala juga belum pinter. Kecuali panitianya para ustadz. Nah, artinya yang jadi panitia itu para ustadz. Jadi nek panitianya ustadz nggak perlu ngomong
Kan nanti naik ngaji yang apa? Yang semut, yang damai-damai saja ya. Jadi seolah-olah ada agama yang nggak damai ini. Ini ya Allah, itu katanya makmurkan masjid, kemudian nanti menuju kemenangan Islam. Ya, ya nonton boleh kita makmurkan masjid, masjidnya diperbagus, fasilitasnya dilengkapi, ya. Yang mau makan silahkan, ya. Kemudian serandale ditoto itu loh. Tapi payah ngaji ya ngaji. Jangan yang nonton sandal yang jobo terus nonton sandal nyerah ngaji gitu loh. Itu bukan perkara darurat. Kecuali antum jaga keamanan lah itu pun itu diperselisihkan. Mau perang saja itu sholat tetap sholat kan begitu ya. Ini nonton sandal nyerah ngaji. Nah ini perlu antum jangan ikut-ikutan yang sekarang beberapa berlebihan tadi. Makmurkan masjid, seolah-olah segala-galanya selesai dari situ ya. Antum dulu sahabat itu ada yang memang ngurusi masjid ya. Biar orang tertarik di masjid bagaimana. Tapi juga ada yang dakwah, ada yang hizbah ya. Kemudian ada yang jihad gitu loh. Paham ya? Itu jelas. Nah, jadi baik. Kembali lagi ya. Jadi semua hal yang menjadikan seseorang itu nanti berkumpul ya, berserikat, melakukan hal bareng-bareng, misalnya karena hobi, karena kesamaan apa, selain karena urusan agama, itu akan jadi sumber penyesalan. Maka kalau antum ngumpul, ya ngumpulnya ya ngumpul, kalau misalnya teman-teman BSK ya BSK, Bunda Hijrah ya Bunda Hijrah itu boleh karena urusannya karena agama. Tapi misalnya antum seneng ngingu jangkrik, ya, bikin perkumpulan hobi jangkrik, sing dibahas bab jangkrik dari A sampai Z tentang jangkrik, mendino ngobrol tentang jangkrik, wih jangkrik tenan dong. Jadi ini penyesalan di akhirat. Sama motor juga gitu, barangkali ada yang hobinya motor ini, kemudian ya Allah, udahlah, antum jangan ikut-ikutan yang model begitu. Ya, semua kita lakukan karena agama. Ya antum barangkali boleh punya motor yang sama, tapi programnya untuk agama. Sama-sama punya Eric King misalnya ya. Ada yang punya Eric King enggak? Sama-sama punya Eric King. Sekarang misalnya kelompok tahsin Eric King. Nah, itu boleh. Ya. Jadi bikin pengajian tahsin Eric King. Nah, Eric King Eric King mengaji. Nah, itu loh. Itu boleh. Antum punya misalnya motor Yamaha 75 misalnya. Yatuma mengaji, nah itu boleh, ya, gitu. Tapi kalau yang lain jangan. Nah, maka nanti ada keadaan-keadaan begini, dan ini sudah nampak. Kita kan lihat sekarang. Sekarang di Indonesia semua punya perkumpulan, ya. Ada sampai perkumpulan steker listrik. Saya pernah dikasih tahu, steker tahu ya. Itu pembahasannya itu di situ, pokoknya kalau ngumpul itu membahas tentang seluk-beluk tentang steker listrik. Ya. Kita nggak masuk akal itu, yakin. Kita ini ngurusi yang penting-penting saja itu kurang waktu kan, kurang jatah umur gitu loh. Ini ngumpulnya bahas steker listrik. Nah, insya Allah, merek apa nanti kualitasnya bagaimana, gimana cara yang benar masang steker listrik, macam-macam itu. Umur steker listrik itu berapa tahun, kalau sudah harus diganti. Antum bayang nggak? Barangkali kalau gini antum nggak bayang, tapi antum barangkali ikut yang lain. Ya Allah. Tapi mungkin bagi orang-orang yang kayak gitu itu juga melihat kita juga nggak masuk akal. Urip kok mendino ngaji. Mungkin gitu ya. Sama-sama itu. Itu kayak orang gila lihat orang waras. Orang waras itu ngelihat orang gila ya heran. Kuwi wong kok ngono terus ya. Tapi orang gila mungkin ya mikir, kuwi wong kok waras kaya ngono ki aneh men gitu ya. Mungkin antum tanya orang gila itu. Antum nggak usah nyoba sendiri. Ya, ya Allah. Gitu ya. Jadi jangan sampai. Maka iman sekalian, kekerabatan itu dalam Islam itu penting. Ya. Persaudaraan dalam Islam ini kan ada dua. Apa? Persaudaraan karena agama dan persaudaraan karena darah, karena kekerabatan. Ya. Itu. Yang tertinggi adalah persaudaraan karena agama, tapi juga persaudaraan karena darah itu penting. Ya, maka kita jaga silaturahim, apalagi dengan orang tua, dengan saudara kandung, ya. Dengan sepupu, dengan Pak Le, Bule, Pak De, Bude, itu loh.
Ya. Dulu Ibnu Mas'ud itu didatangi orang yang pernah membunuh orang lain. Pernah dengar kisah itu ya? Ada orang ngelamar ahwat. Paham ya? Ada orang ngelamar ahwat, ditolak. Ternyata datang laki-laki lain ngelamar ahwat, diterima. Ini apa? Ora trimo. Mosok nolak aku njet gelem karo kono. Wis padha-padha ra ngukup. Ya, dibunuh. Dibunuh itu. Ya, ahwatnya dibunuh. Datang pada Ibnu Mas'ud, dia menyesal. Apa yang dia lakukan? Apa yang bisa menebus dosanya? Dia ditanya, apakah engkau punya ibu? Ternyata ibunya sudah meninggal. Apakah kamu punya apa? Bibi? Punya. Berbaktilah pada bibimu. Insya Allah. Itu menunjukkan bahkan bibi dan ibu itu seolah-olah sama. Kalau udah nggak punya ibu, bibi gantinya. Untuk berbakti itu. Untuk nebus dosanya itu. Baik. Jadi jaga betul, apalagi dengan orang tua, dengan saudara. Ya. Dan yang disebut silaturahim itu bukan berarti harus ketemu. Silaturahim itu pada intinya adalah membangun kedekatan hati. Makanya bisa ngasih hadiah, meskipun nggak ketemu bisa menyapa lewat WA atau ngirim hadiah. Ya, antum punya saudara kerabat, rasa moroi ra apa-apa. Sementing antum misalnya kirim bebek goreng ya, paket butuhan. Itu wis wah, marai cerak itu. Ya. Pilih mana? Ada saudara datang ranggo popo atau enggak datang tapi ngirim bebek goreng. Yang terbaik adalah ya datang bawa bebek goreng gitu ya. Tapi kalau datang pun sudah lumayan. Tapi kalau enggak, antum bisa ngirim sesuatu atau sekedar menyapa gitu loh. Ini penting. Ya, jangan sampai hubungan kerabat itu antum kalahkan dengan yang seperti sekarang orang merasa kedekatan itu hanya karena kepentingan, ya, kepentingan bisnis, kepentingan kerja, atau karena hobi, ya, itu keliru. Antum main ke tempat temen antum karena sama hobinya aja berkali-kali, seminggu bisa sekali 2 kali, tapi ke tempat Bude Pak D nggak pernah. Nah ini kebalik. Ya. Gitu. Ya. Pemutusan silaturahim. Kemudian dalam hadis dulu pernah kita bahas, disebutkan munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ariyatun kasiyatun. Ada orang berpakaian tapi telanjang. Dan adanya al-goju. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan nanti ada ahlun nar, ya, yang zaman Rasulullah belum melihat. Tapi nanti akan ada. Ya. Pertama adalah wanita yang disifati Rasulullah berpakaian tapi telanjang. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ada, dalam riwayat tersebut disebutkan apa? Bukan hanya berpakaian tapi telanjang. Tapi kalau jalan megal-megol. Rambutnya kayak bunuh unta. Kalau berbicara itu menarik minat laki-laki. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ya. Kalau nggak percaya, kalau pas ada namanya tasakuran. Ya. Tapi isinya dangdutan. Ya. Tapi bukan nganjurkan antum lihat ya. Antum sekedar membuktikan saja itu. Pakaiannya berpakaian tapi telanjang. Disebut berpakaian tapi telanjang karena apa? Berpakaian tapi nggak nutup aurat. Tapi orang sudah nganggap itu sudah berpakaian. Dia sendiri sudah merasa berpakaian. Andai saja dia merasa itu telanjang, dia nggak berani kemana-mana. Tapi buktinya berani kemana-mana, berani tampil depan banyak orang karena dia merasa sudah berpakaian, padahal nggak nutup aurat. Ya, bahasa sebagian ustaz itu, dia itu menjahitkan baju belum jadi diambil atau dipaksakan karena bahannya kurang. Ya, mosok pakaian kok dengkul aja nggak sampai, padahal dia wanita, padahal laki-laki saja nutup dengkul gitu ya, betul nggak? Kalau saya ingat Abu Umar dulu. Abu Umar itu cerita gini. Model pakaian jahiliyah itu ya rumuhnya cuma buka tutup. Enggak ada tutup-tutup. Buka tutup. Ya. Kalau atas ditutup, tengah ditutup, bawah dibuka. Bawah dibuka, bawah ditutup, atas ditutup, tengah yang dibuka. Gitu ya. Kemudian bawah, tengah ditutup, atasnya yang dibuka genti. Itu sejak dulu disebut apa? Kasiyatan ariyatun kasiyatan. Berpakaian tapi telanjang. Banyak enggak sekarang model ini? Banyak banget. Suka megal-megol. Nah, itu antum yang istri antum yang pada senam itu diingatkan. Nah, suka megal-megol depan banyak orang.
gitu. Ya. Bahkan ada yang kemudian kalau berbicara itu menarik minat laki-laki. Oh nggak ada apa-apa kok, kan dangdut kan mesti ada gitu toh. Loh saya kan dengar karena tetangga saya sok nyetel. Dulu pas saya masih di rumah belakang, sekarang nggak ada. Ya, jadi dulu kan di rumah belakang ada yang nyetel dangdut kan kedengeran. Saya itu apa, sampai apa, tapi sekarang lupa lagunya apa. Sekarang saya dengar di mana-mana pada nyanyi dibanding-bandingkan itu apa namanya? Sampai bikin pengajiannya judulnya dibanding-banding gitu. Ya. Padahal mau bahas hadis apa? Ungzur ilaman asfala minkum. Dikasih judul aja dibanding-banding gitu. Ya Allah, wih melu-melu ra jelas ya. Antum jangan bikin gitulah ya. Udah, dihindari yang nyerempet-nyerempet kayak gitu. Jangan ikut-ikutan yang gak jelas. Ya, yang ngaji bikin judul itu kan pengennya menarik. Kan Rasulullah kan dikau gimana? Ungdur ilaman aswala minkum. Lihatlah ya, orang-orang di bawah kalian. Wala tangdur ila man fawqakum aja. Jangan dilihat orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Kasih judul ojo dibanding-banding ya. Antum enggak ikut-ikutan gitu toh? Udah, jangan ikut-ikutan yang enggak jelas. Gitu ya. Jadi ada. Dan zaman Rasulullah enggak ada yang model gitu. Wanita berpakaian tapi telanjang ya. Kemudian tadi suka megal-megol ya. Masya Allah. Kenapa? Rambutnya dibuat kayak bulu unta. Jadi model face apa? Model rambutnya itu dibikin aneh-aneh. Insya Allah. Maka nyambung rambut itu hukumnya haram. Nyambung rambut itu hukumnya haram. Ya, baik nyambung apa sini? Ini idep atau alis ini? Idep ya. Itu. Nah, alis itu kan diharamkan mencukur. Jadi alisnya dicukur diganti spidol. Itu nanti kalau kehujanan luntur itu, Anda bayangkan. Enggak tahu ding ya, saya juga enggak. Tapi ada katanya itu cuma diganti spidol malah. Ya spidolnya spidol khusus barangkali ya kalau kena air atau untuk wudhu. Tapi ada orang wudhu itu eman-eman. Makanya ada yang tanya gimana kalau lagi among tamu itu sholatnya boleh dijamaah atau tidak. Saya bilang tidak. Alasannya among tamu. Sholatnya boleh dijamaah enggak. Lah kenapa? Lu kan nek wudhu melih kan angel. Ya salahmu dewe, itu enggak ada keharusan begitu kok. Apalagi ada kemudian nanti make up-nya kan luntur. Ya urusanmu dewe. Siapa yang menyuruh kayak begitu? Ya. Jadi ada yang bertanya gitu. Nek among tamu boleh sholatnya dijamaah enggak? Antum jawab enggak boleh itu ya. Kalau ada orang tanya. Gitu. Gitu. Kemudian ada al-ghuju yang zalim. Nah, ini disifati al-ghuju. Sebenarnya para ulama itu beda pendapat. Itu al-ghuju atau apa? Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang kemana-mana itu membawa cemeti. Kalau disebutkan cemeti itu alat untuk gebuk. Ya. Jadi orang kemana-mana membawa alat untuk gebuk. Indonesia banyak enggak? Antum jangan bilang Satpol PP ya. Tapi itu contoh, itu yang kalau antum lihat sing kemana-mana gebuk itu. Ya. Kalau dulu cemeti, jadi kalau disebut cemeti, gebuk itu bisa pecut itu macam-macam. Pokoknya alat untuk nyeblak, alat untuk mukul. Bisa pentungan, bisa cemeti, bisa pecut bahasa kita kalau di Klaten. Ya. Ada orang laki-laki kemana-mana bawa itu. Ya. Melakukan kezaliman. Dulu itu enggak ada. Ada yang mengatakan ini al-ghuju, ada yang mengatakan ya contohnya bukan al-ghuju saja. Pokoknya sing ning dinding nggo pentungan, nggo mentungi wong, nah itu dikatakan Rasulullah dulu belum ada, tapi di akhir zaman akan ada. Ya. Satu lagi, teman sekalian, ya. Kemudian yang jelas adalah diremehkannya sunah-sunah. Ya. Diremehkannya sunah-sunah. Sekarang banyak orang anggap, coba antum ketika belajar dikatakan sunnah itu kan cuma dibahas apa? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak dilakukan enggak apa-apa. Itu sudah definisi yang meremehkan. Itu definisi yang meremehkan. Ya. Karena sunnah itu adalah ya, asalnya juga perintah. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak ada hukuman.
Itu pun sebagian ulama mengatakan kalau selama urusannya adalah amrun juz'i, cuma kadang-kadang. Tapi kalau sudah amrun kulli itu tetap apa? Itu minimal orangnya tercela. Misalnya zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau antum nggak zikir sekali 2 kali, cuma kadang-kadang itu antum memang tidak dosa. Tetapi kalau antum setiap sholat wajib nggak zikir itu tercela. Nah, bahkan kalau kita runut lagi zaman sahabat itu nggak ada yang membeda-bedakan ini wajib atau sunnah. Semua dilakukan, berusaha dilakukan. Tetap menganggap sunnah itu penting karena asalnya perintah. Gitu kan? Asalnya perintah. Hanya saja perintahnya itu kalau dilanggar tidak ada ancaman hukumannya, maka disebut sunnah. Tapi dulu para sahabat, para salaf itu menganggap itu penting. Sekarang, alah kan gur sunnah toh mas. Nah, merasa banget. Bahkan mendefinisikan sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ini sudah definisi yang meremehkan sunnah. Dan ini tanda apa di antara peristiwa yang semakin dekatnya hari kiamat. Gitu. Gur sunnah ya kok. Nah, gitu loh. Ya. Kemudian dihiasinya masjid-masjid. Masjid-masjid dihiasi-hiasi dengan tulisan-tulisan. Ya kan? Masjid dihias-hiasi dengan hiasan yang enggak ada urusannya untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Jadi kalau karpet dibuat yang nyaman, yang bagus kan ada urusannya itu. Tapi kalau masjid ditulisi, dikasih hiasan-hiasan, apa urusannya dengan ibadah? Ya. Itu enggak ada urusannya. Dan sekarang masjid mayoritas begitu. Enggak ada masjid yang bagus, yang penting bagus, bersih, nyaman, tapi polos, enggak ada hiasannya apa-apa. Semua berlomba-lomba, ya. Insyaallah. Man kadang-kadang dikasih kaligrafi samubeng. Dan sewu itu perkara yang tidak ada sunnahnya. Ya. Sekarang nggak ada ya. Dulu kita di sini ada itu tuh, ada tanda soft Allah Muhammad itu di sini juga. Gimana? Di sini. Di sini toh, sekarang diganti ya. Allah Muhammad itu kan. Nah, itu kan itu juga nggak boleh menjajarkan tulisan seperti itu, tapi sekarang jadi hiasan. Nah, kira-kira itu kan sekalian, saya mulai bahas secara ringkas saja, nanti insya Allah biar nanti cepat dapat gambaran secara rinci ya segala hal yang memang sebenarnya sudah banyak kita alami, tapi kita nggak merasa bahwa itu adalah tanda di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Gitu. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Enggak. Ya, kalau begitu nggak ada kompromi. Urusan pelanggaran syariat ya kita nggak kompromi. Mereka senang atau nggak senang bukan urusan kita, gitu loh. Tapi kan kita masih bisa mendekatkan hati mereka dengan kita, misalnya kasih hadiah, ya. Kayak tadi diteri makanan, ya, diantri makanan, dikasih hadiah, dibelikan baju, ya. Itu satu sarana. Meskipun barangkali ketika diundang acara bid'ah, acara apalagi ada kesirikan di situ kita nggak datang, tetap nggak datang. Tapi lain kali kita misalnya kita datang atau kita ngatur kita kasih sembako ya tetap diterima. Nah, caranya begitu ya. Kita lakukan yang boleh secara syariat. Kalau yang nggak boleh secara syariat ya nggak boleh. Bukan masalah dia kecewa atau apa, itu urusan dia. Gitu loh. Karena ini sudah urusannya berbeda. Gitu. Gitu Mas ya. Barangkali ada lagi?
Kalau tidak ada yang sekalian, nanti insya Allah. Karena kajian ini dulu kan desainnya itu. Jadi rancangannya adalah ya untuk ngaji bareng-bareng ya. Jadi ada ranting, ada ranting Muhammadiyah, ada ranting Aisyah, gitu kan. Kemudian ada teman-teman Fatku Asis, gitu ya. Tapi memang barangkali nanti dicari jalan bagaimana ya. Termasuk sebenarnya kita minta dukungan pada PRM. Memang kayaknya Meranggen ini semangat ngajinya itu agak kurang. Ya. Jadi apalagi ibu-ibu ya, kita itu ngaji malam Senin aja kemarin jadwalnya mau dikurangi, gitu kan. Saya nggak tahu nanti malam itu masih saya atau bukan ya, karena di ngaji Ahad malam kan masih, ternyata nanti malam masih ya, dan nggak ada yang hubungi saya gitu kan. Biasanya kan saya nanti malam kan saya, tapi nggak ada yang hilang. Kalau dulu kan karena katanya sudah yang dipasang Ustadz Arif saja 2 minggu sekali gitu ya gitu. Tapi kok ini kemarin kan saya diminta lagi, Mas tetap masuk, tapi apakah masuknya kemarin atau nanti saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya, teman sekalian. Semoga bermanfaat. Nanti kita cari solusi biar manfaat dari kajian ini lebih besar. Ya. Allahu a'lam. Kayak misalnya kemarin cabang itu membuat kajian ngundang Abu Fatihah, kajian keluarga Sakinah. Tapi saya dengar katanya yang datang juga belum maksimal. Karena barangkali karena yang membuat itu pemuda. Undangan ke ranting-ranting kayak nggak digagas karena undangannya atas nama pemuda. Barangkali kalau yang undangi ranting ya barangkali gitu loh. Karena kita ini kadang-kadang kalau diundangi untuk upacara ritual saja ya, untuk ritual apalah, ini kan ritual ya, undangan dalam rangka apa ya, dalam rangka milad, dalam rangka apa gitu ya, itu pada datang. Tapi naik ngaji itu kok ya Allahu a'lam, itu pinternya setan ngalang-ngalangi manusia ya. Demikian, semoga manfaat. Kita tutup dengan saya kembalikan pada Mas Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Banyak ilmu yang kita dapatkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menandakan semakin dekatnya ya, datangnya hari kiamat, dan mungkin sebagian sudah kita alami, sehingga dengan ilmu yang disampaikan tadi kita bisa menjadi lebih paham untuk berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Kemudian kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari yang akan datang, yang kita siapkan untuk menghadap kepada Allah SWT, sehingga kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Mari kajian sore ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Aku karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.